yaitu resistor atau C kapasitor. Nah, kode-kode ini bisa kita temukan di dalam sebuah skematik atau diagram. Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telekomunikasi Semarang. Pada kesempatan hari ini kita akan pengenalan komponen. Kita langsung gas dengan materi hari ini. Hari ini memang kita membutuhkan pemahaman. Nah, untuk memahami komponen-komponen yang ada di smartphone, yang ada di handphone, kita membutuhkan yang namanya skema. Kawan-kawan sekalian, para peserta baru itu mendapatkan free Borneo skematik selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang sudah butuh, yang sudah akan diinstal, silahkan minta kode aktivasinya ke Mbak Ika. Baik. Nah, di tampilan bagian depan ini ada beberapa bagian. Jadi kalau kawan-kawan memang sama sekali belum bisa menggunakan Borneo skematik ini, di sini ada tutorialnya. Jadi sudah disediakan, kawan-kawan klik saja mau yang tutorial Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, aca-aca nehi-nehi, atau bahasa Portugis serta bahasa Arab. Terserah, bebas. Ya, jika belum bisa dicek nanti sendiri. Kemudian jika ada permasalahan, kawan-kawan bisa langsung klik bug report. Kemudian di sini ada kontak support, sama ya. Jadi kalau ada permasalahan, kawan-kawan silahkan saja kontak support. Baik. Nah, di sini di panel sebelah kiri ada 4 menu: Mobile Phone Solution, System on Chip, IC Datasheet, serta Dioda Value. Yang paling sering kita gunakan yaitu Mobile Phone Solution. Nah, di sini tersedia merek-merek yang kita butuhkan. Bebas kawan-kawan pilih yang mana saja. Misalnya Oppo misalnya. Yang terbaru Oppo apa? A15 cukup baru ya. Lama, A15s ya. Yang baru. Kali lah, saya tidak hafal merek-merek yang keluar baru ini. Nah, pertama kali yang memang sering kita butuhkan yaitu hardware solution. Hardware solution ini di sini ada salah satu menu yaitu komponen name. Ini cukup kita butuhkan nanti ketika kawan-kawan ada yang nggak tahu ini apa, ini IC apa. Ada panel tadi yang bisa kita sembunyikan dengan cara mengklik close. Ya, close ini, close direct panel. Nah, jadi full seperti ini. Kawan-kawan bisa zoom menggunakan scroll di mouse, zoom seperti ini. Dirasa kurang besar ya. Nah, di sini terdapat nama-nama komponen salah satunya. Jadi pelan-pelan nanti kita mengenal komponen menggunakan Borneo skematik. Jadi lebih jelas ya, sehingga kualitasnya lebih bagus. Contoh nih, nanti kita akan berkenalan dengan komponen-komponen pasif seperti yang kecil-kecil ini ya, warna coklat, warna hitam, warna abu-abu dan sebagainya. Baik kawan-kawan sekalian, pembagian komponen ya. Jadi komponen yang sehari-hari kita lihat, PCB yang kita lihat itu kan kawan, kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan menjadi 2 bagian utama. Bagian pertama yaitu PCB atau mesin. Jadi yang kita lihat di Borneo seperti ini adalah mesin ya, atau kita sebut PCB. Untuk spesifiknya sebenarnya ini disebut dengan PWB. PWB itu Printed Wired Board. Printed Wired Board seperti ini. Nah, keterangannya seperti ini ya. Kemudian selain PCB ada komponen-komponen lain sebagai pelengkap tentunya yang kita sebut dengan aksesoris. Memang di dalam pelatihan kita ini kita tidak akan fokus pada aksesoris. Jadi kita hanya fokus pada pembelajaran mengenai komponen-komponen yang ada di PCB, di mesin. Nah, tentu selain mesin, inilah komponen-komponen yang ada di sebuah smartphone. Pastilah udah tahu semua ya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, seperti konektor, finger, tutup belakang, papan bawah, antena, speaker, buzzer, vibra, kamera depan, tulang tengah, bingkai atau frame, serta LCD ini memang tidak kita pelajari secara totalitas di pelatihan ini. Jadi kita hanya cukup mengenal, kemudian nanti saya contohkan seperti bongkar LCD atau belah ya. Periode kemarin juga belum ada belah LCD nih ya, akan kita sampaikan juga.
Baik, selain ini di dalam sebuah PCB lebih mudah termasuk untuk pengukuran nanti kita kelompokkan menjadi dua bagian utama. Jadi ada yang kita sebut dengan komponen pasif, ada pula yang kita sebut dengan komponen aktif. Apa itu komponen pasif? Jadi semua komponen yang berfungsi untuk membantu komponen aktif mendapatkan tegangan. Itulah komponen-komponen pasif. Jadi komponen-komponen pasif ini adalah komponen yang memang tidak membutuhkan atau tidak memerlukan sumber daya listrik untuk dia bisa berfungsi. Ya, jadi komponen-komponen pasif ini nantinya ada yang dipakai buat untuk membatasi arus, mengatur tegangan, menyimpan energi sementara, atau mengalihkan sinyal listrik. Nah, nanti akan kita absen, ya, apa saja sih komponen-komponen pasif ini, gitu. Oke. Nah, sambil kita cek di mana di Borneo Schematic. Ini adalah contoh-contoh komponen pasif. Ini adalah contoh-contoh komponen pasif. Saklar. Di mana sih saklar di Borneo? Nah, di Borneo kalau kita ambil contoh ini tadi, saklarnya itu berada di sini. Nih. Dia pakai konektor ini. Pakai konektor ya. Kita lihat. Oke, ini dia. Nah, jadi dia berupa konektor saja di sini, on off serta volume. Bahkan kalau yang kita lihat di sini adalah sambungannya atau komponen pasifnya ini. Jadi berupa fleksibel, berupa switch. Di beberapa tipe Samsung masih menggunakan switch, tidak menggunakan konektor ataupun fleksibel. Contoh ya, yang paling sederhana yang kita juga sehari-hari pakai itu Samsung yang paling kondang 532 ini misalnya hardware solution. Ini saya komponen name ya, kawan-kawan lihat. Nah, ada saklar yang bentuknya seperti ini komponen pasif ya kawan-kawan. Komponen pasif dia tidak membutuhkan listrik. Tombol volume atas bawah, kemudian ada tombol power seperti ini, dia tidak membutuhkan listrik, tetapi dia fungsinya mengkonsletkan, bahkan ini menyatukan antara jalur ground dan jalur listriknya, jalur tegangan yang kita sebut dengan perintah nanti. Jadi contoh seperti power key ini sebagai fungsi reset. Ada yang bentuknya seperti ini, ada pula yang langsung menggunakan fleksibel seperti ini. Inilah saklar. Sambil pelan-pelan saya pengen mengajak kawan-kawan mengenal komponen ini berdasarkan skema. Jadi kita langsung juga akan membaca skema. Skema yang akan kita buka, kita samakan aja ya, 532 ini. Di sini ada menunya, schematic and service manual. Schematic ini ada yang atau rata-rata ada dua halaman, dua file. Ada berupa layout seperti ini, ada berupa skematik. Ini layoutnya seperti ini yang kawan-kawan lihat. Layout ini merupakan tata letak dari sebuah komponen, sebuah handphone. Tata letak komponen-komponen yang ada di PCB. Jadi posisi-posisi komponen-komponen tadi diwakili oleh kode-kode yang mana semua komponen memiliki kode-kode tertentu. Ini kalau kita lihat yang paling sering atau yang paling banyak yaitu kodenya R, yaitu resistor, atau C, kapasitor. Nah, kode-kode ini bisa kita temukan di dalam sebuah skematik atau diagram seperti ini. Kita klik, jadi dua file yang memang kita butuhkan. Ini saya kecilkan dulu, ya. Nah, jadi disinilah komponen-komponen tadi berupa jalur-jalur, berupa hubungan antar komponen. Apa yang kita lihat PCB di sini ditunjukkan oleh komponen-komponen di layout seperti ini. Nah, ini saya putar aja nih di bagian menu, ada menu muter rotasi ini biar sama tegaknya ini. Ini kan tegak, layoutnya juga saya buat tegak seperti ini. Nah, sama. Jadi apapun komponennya yang ada di PCB pasti ada kodenya di sini. Jadi nggak mungkin nggak ada. Contoh ya, kita bandingkan. Ini komponen apa sih, Mbah? Contoh nih. Nah, yang ini misalnya, yang nggak ada tandanya. Kalau ada tandanya sih udah jelas kelihatan. Oh, ini IC charger kan begitu ya. Nah, contoh seperti ini. Kita misalnya lagi pegang PCB atau yang paling kanan nih, pojok nih. Yang ini. Ini apa sih? Nah, tinggal kita buka layout.
Ingin menjadi teknisi handphone profesional? Upgrade life skill Anda dengan tutorial servis handphone terbaik. Dengan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari hardware hingga software. Kini dikemas hanya dengan aplikasi smartphone yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun. Maka di sini naik turun 4,3, 2,8, 1,3 naik. Vibat Ponsel, aplikasi pembelajaran teknisi handphone. Dapatkan di Play Store dan berlangganan sekarang.